Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanto Rizky. Di sini saya akan sedikit membahas tentang makalah saya yang berjudul Disiplin dan Tanggung Jawab. Tugas ini saya kerjakan untuk mendapatkan nilai tugas besar mata kuliah karakter building. Oke, langsung saja. Di sini bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, disiplin menurut saya sangat penting untuk pertumbuhan suatu organisasi, yang dimana digunakan untuk memotivasi para pegawai dan mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan ataupun kelompok. Selain itu, disiplin bermanfaat untuk agar para pegawai mematuhi dan menyenangi peraturan prosedur merupakan kebijakan yang ada, sehingga kinerjanya pun akan semakin membaik. Di sini kita akan membahas rumusan masalah. Apa sih pengertian disiplin itu? Bagaimana sih unsur-unsur disiplin? Apa aja sih jenis-jenis disiplin dan apa itu tanggung jawab? Oke, pengertian disiplin. Konsep disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam organisasi, yaitu menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar adanya kesadaran dan keinsyafan, bukan karena paksaan. Ini menurut Wursono 1985. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa kedisiplinan penting bagi suatu organisasi, sebab dengan adanya kedisiplinan akan dapat ditaati oleh sebagian besar para karyawan. Dengan demikian, kedisiplinan tersebut diharapkan pekerjaan dilakukan secara efektif. Ini menurut Niti Semito 1982. Disiplin itu sendiri dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 telah diatur secara jelas bahwa kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai negeri merupakan bentuk disiplin yang ditanamkan kepada setiap pegawai negeri. Dalam buku GDN, Gerakan Disiplin Nasional, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara, disiplin merupakan ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir batin, sehingga timbul rasa malu apabila terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin sendiri menurut saya adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Untuk dari pendapat uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila suatu organisasi ingin mengusahakan agar kinerja karyawan meningkat, maka salah satu usaha harus dilakukan adalah menegakkan disiplin kerja pegawai. Apa aja sih unsur-unsur disiplin itu? Di sini saya ngambil dari beberapa sumber. Saya ambil satu menurut Tulus TUU 2004.33 menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah mengikuti dan menaati peraturan dan nilai hukum yang berlaku. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan diri, sebagai alat pendidik untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Jenis-jenis disiplin di sini ada beberapa. Ada disiplin preventif, disiplin korektif, disiplin progresif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Kalau disiplin korektif, kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya.
Disiplin progresif itu kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya agar memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan yang lebih berat. Tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu dan memberikan serta menanggung akibatnya. Seorang pelajar memiliki kewajiban belajar. Bila belajar, maka hal itu berarti ia telah memenuhi kewajibannya, serta dia juga telah bertanggung jawab atas kewajibannya. Macam-macam tanggung jawab di sini ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Menurut saya pribadi, pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa adalah dalam dunia pendidikan, sikap disiplin dan tanggung jawab sangat diperlukan, khususnya untuk mahasiswa. Disiplin tanggung jawab merupakan kunci untuk membentuk mahasiswa menjadi lebih berkualitas dan menjadi kunci sukses di masa depan. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan yang saya buat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah konsep disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap suatu aturan dan atau ketentuan yang berlaku dalam organisasi, yaitu menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar adanya kesadaran dan keinsyafan, bukan karena unsur paksaan. Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawab serta menanggung akibat-akibatnya. Saran saya, sebaiknya mahasiswa telah mengetahui pengertian dari disiplin dan tanggung jawab dan mengetahui pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Selamat malam, terima kasih.